Nah, misalnya versi Kementerian Tenaga Kerja itu 18.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Tetapi kalau dari asosiasi buruh itu sekitar 40.000. Untuk awal tahun ini Januari sampai Maret kalau nggak salah 2025. Meskipun ada ketidaksamaan data, tapi katakanlah kita ambil tengahnya, katakan di 25.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Jadi kita seperti dihantam dua kali. Meskipun efek Trump itu tidak terlalu dramatis atau tidak terlalu kejam menghantam Indonesia, tetapi sebelum ada Trump, kita sendiri punya problem domestik yang belum selesai, yaitu soal bagaimana tenaga kerja, eh, ketidakpastian ekonomi. Mengapa saya mengadres ini, Mas Dede? Inilah yang kemudian membuat para pelaku usaha semakin merasa kecil hati karena situasi ini belum juga diberikan penjelasan apa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Apalagi sekarang sudah kuartal pertama. Pasti dengan ada kebijakan Trump ini itu akan mengubah rencana mereka di kuartal berikutnya. Jadi menggambarkan situasi dalam negeri yang belum selesai ditambah dengan kebijakan Trump, apa sebenarnya yang harus menjadi pemahaman kita bersama? Oke, dua hal tadi saya katakan. Yang pertama adalah buat yang mereka orientasi ekspor, tadi saya katakan diregulasi. Ya, karena itu akan membuat biaya produksinya jadi jauh lebih murah. Jangan lupa loh, 90% dari import kita itu adalah bahan baku dan barang modal. Jadi kalau itu relatif murah, kita akan bisa compete. Belum lagi berbagai pungutan. Itu satu hal, kita bisa bicara detail mengenai itu. Tapi yang kedua, Rosi, akibat dari deregulasi akan ada sektor yang mungkin akan kalah dari kompetisi. Nah, pemerintah itu harus melakukan upaya perlindungan untuk ini. Nah, di sini saya lihat peran dari fiscal stimulus itu penting. Ya, kemana fiscal stimulus itu harus dialokasikan? Harus dialokasikan kepada, ini saya kasih contoh ya. Di Amerika itu kenapa fiscal stimulusnya itu kadang-kadang nggak terlalu efektif? Karena di sana orangnya relatif kaya, jadi kalau dia dikasih uang tambahan, dia nabung. Di kita, dari uang yang ada aja itu nggak cukup, jadi kalau dikasih uang tambahan, dia pasti belanja. Nah, ini bertentangan dengan kalau kita waktu kecil disebutnya sebagai hemat pangkal kaya, jangan belanja. Tapi kalau mau memulihkan ekonomi, itu belanja pangkal pulih. Yeah. Ya, kalau Anda belanja, permintaannya ada. Kalau permintaannya ada, produksinya ada. Nah, kalau pemerintah misalnya memberikan bantuan sosial kepada kelompok miskin, orang miskin tuh nggak bisa nabung, dia pasti belanja, dia pasti spend. Permintaannya ada, kalau permintaannya ada, investasinya akan naik. Itu satu. Kemudian cari sektor yang bisa dieksekusi segera, yang punya backward forward linkage banyak. Apa misalnya? Pariwisata. Ya, pemerintah lakukan di dalam program sosial, apakah itu dengan MBG dan segala macam, percepat itu. Sehingga kemudian penyerapan dari anggarannya bisa terjadi. Ini yang saya bilang akan mendorong ekonomi domestik. Karena tadi seperti Anda bilang, porsi terbesar dari ekonomi kita kan adalah konsumsi. Ya, ini berbeda dengan pandangan istilah ekonominya tuh supply side. Supply side itu percaya bahwa supply creates its own demand. Jadi kalau produksi ditambah, permintaannya ada. Di kita enggak, demand creates its own supply. Kalau permintaannya ada, maka perusahaan itu akan respon. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mendorong domestic demand dengan cara supaya konsumsinya bisa jalan.